Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Khalifah, NIM 23010021296 dari Prodi S1 Akuntansi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari Bu Evi Dwi Kartikasari SAMAK. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit apa sih akuntansi itu, terus serunya belajar akuntansi itu apa. Saya juga akan menyampaikan materi yang saya pahami, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Untuk penjelasan lebih jelasnya, stay tune ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas apa sih akuntansi itu. Secara umum, akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Sebagai proses, akuntansi melalui proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Secara keseluruhan, akuntansi memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan ekonomi yang informatif. Kalian pasti bertanya-tanya, serunya belajar akuntansi itu apa? Belajar akuntansi itu menyenangkan apa enggak sih? Ya tentunya sangat seru dan sangat menyenangkan dong. Karena dengan belajar akuntansi menawarkan berbagai tantangan dan kesempatan untuk mengasah keterampilan analitis. Dengan belajar akuntansi memungkinkan kita untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola keuangan mereka, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, dan memberikan kepuasan tersendiri saat menyusun laporan keuangan yang akurat. Selain itu, akuntansi juga membuka peluang karir yang luas. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang saya pahami, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang proses kerjanya membeli barang dari pemasok lalu menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang dagangnya. Contohnya, bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti toko kelontong, supermarket, minimarket, dan lainnya. Jenis usaha tersebut memiliki stok barang kebutuhan sehari-hari dari supplier atau pemasok, kemudian menjualkannya lagi ke konsumen. Dengan kata lain, perusahaan dagang juga merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangnya tanpa memberikan nilai tambah terhadap produknya. Nilai tambah yang dimaksud adalah berupa mengolah atau mengubah bentuk dan sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki kegiatan utama, yaitu membeli dan menjual barang dagangan. Jenis perusahaan dagang itu dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan dagang besar dan perusahaan dagang kecil. Jenis perusahaan dagang besar itu berbentuk grosir, yaitu kegiatan membeli barangnya dari pabrik. Barang yang telah dibeli lalu akan dijual kepada perusahaan dagang pengecer. Sedangkan perusahaan dagang kecil itu berbeda dengan sebelumnya. Perusahaan dagang kecil ini justru membeli barang dari grosir. Barang grosir itu kemudian dijual lagi ke pelanggan perorangan dengan harga eceran. Contohnya yaitu warung, toko baju, toko sepatu, swalayan, toko serba, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan dagang. Sama seperti jenis perusahaan pada umumnya. Perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas tersendiri. Di antaranya, yang pertama yaitu kegiatan utama. Seperti yang diketahui, kegiatan utama dari perusahaan ini biasanya berupa pembelian, pengelolaan, pemeliharaan stok, pengeluaran biaya operasional,
dan penjualan produk. Dengan begitu, ciri khas dari perusahaan dagang yaitu tidak mengolah atau mengubah produk yang akan dijual kepada konsumen. Yang kedua, modal. Modal untuk jenis perusahaan ini biasanya didapatkan dari harga pokok barang atau produk yang sudah terjual. Oleh karena itu, jika produk tidak segera terjual, maka kemungkinan besar tidak ada modal lagi untuk membeli produk selanjutnya, atau istilahnya modal mandek, sehingga harus mencari alternatif untuk menutupi kredit maupun kas perusahaan yang berkurang. Yang ketiga yaitu pendapatan. Karakteristik selanjutnya yaitu pendapatan utama dari perusahaan dagang, yaitu murni hasil dari penjualan. Ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak perlu mempersiapkan mesin operasional dan bahan baku lain, sehingga tidak sama dengan perusahaan manufaktur yang bisa menjadi tambahan pendapatan terhadap perusahaan. Maka dari itu, apabila penjualannya menurun, maka otomatis pendapatannya pun akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika penjualannya meningkat, maka keuntungan atau laba yang didapatkan pun bisa jauh lebih besar. Itulah mengapa penjualan merupakan hal penting yang harus terus diupayakan oleh perusahaan agar pendapatan meningkat. Artinya, segala manajemen penjualan harus diarahkan dengan tepat agar bisa meningkatkan omset penjualan dan ada perputaran modal yang baik. Yang terakhir yaitu perhitungan laba. Perhitungan laba atau keuntungan dapat didapatkan dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Dalam hal ini, perhitungan total laba biasanya berupa selisih antara total hasil penjualan dengan total harga pembelian dan biaya operasional. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang ada 6. Yang pertama, pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utamanya bersumber dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam pencatatan akuntansi terdapat akun persediaan barang dagang. Yang keempat, perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli sampai dijual tidak dibentuk dan dirubah sedemikian rupa. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, tujuan perusahaan dagang adalah memperoleh laba dengan cara menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Secara umum, perhitungan ini akan diawali dengan mengumpulkan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk bisa melanjutkan penutupan saldo. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan yang melibatkan semua akun. Terdapat 2 cara membuatnya, yakni yang pertama adalah metode periodik atau fisik, biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif murah, tetapi sering terjadi. Dalam metode periodik atau fisik, perpindahan barang dagangan baik yang masuk maupun keluar tidak akan dicatat. Selain itu, akun persediaan barang dagangan tidak bisa dicatat di debit untuk transaksi pembelian barang dagangan dan tidak bisa dicatat di kredit untuk transaksi penjualan barang dagangan. Dalam metode periodik atau fisik, akun pembelian bisa dicatat di debit untuk transaksi pembelian barang dagangan. Sedangkan akun penjualan bisa dicatat di kredit untuk transaksi penjualan barang dagangan. Pencatatan dengan metode ini mengakibatkan persediaan barang tidak bisa diketahui setiap saat karena pencatatan dilakukan secara periodik atau berkala pada akhir periode. Yang kedua, metode perpetual atau terus-menerus. Biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif mahal.
Tetapi itu jarang terjadi. Pada metode perpetual atau terus-menerus, transaksi pembelian barang dagangan dapat dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli atau harga perolehan. Sebaliknya, jika terjadi penjualan, akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya. Pencatatan transaksi dengan metode ini hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan metode periodik karena pencatatan dilakukan secara terus-menerus dan terperinci untuk setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang. Selain itu, perusahaan barang dagang dapat diketahui setiap saat karena tercatat secara terus-menerus. Tahap yang kedua adalah jurnal khusus. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi yang sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Namun, pada kasus perusahaan dengan transaksi yang banyak, tentu sulit untuk mengelompokkannya. Jadi, butuh jurnal khusus sebagai buku jurnal yang mewadahi transaksi-transaksi tertentu. Penggunaan jurnal khusus dapat membuat efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Jenis-jenis jurnal khusus ada 4. Yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang secara tunai maupun non-tunai. Penerimaan uang tunai berasal dari berbagai sumber. Di dalam jurnal penerimaan kas juga terdapat beberapa transaksi khusus, yaitu penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, pengembalian atau ratus pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas dapat diartikan sebagai sebuah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai kepada supplier. Transaksi yang tercatat pada jurnal khusus pengeluaran kas yaitu pembayaran atau pelunasan utang dagang, pembelian secara tunai, gagal penjualan, pengembalian uang tunai untuk keperluan pribadi atau priuk, dan pembayaran beban-beban. Yang ketiga, jurnal pembelian. Jurnal khusus pembelian itu sendiri merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, baik pembelian barang maupun pembelian bukan barang dagang. Pencatatannya meliputi pembelian barang dagang dengan kredit dan pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktivitas lain secara kredit. Yang keempat, jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan bentuk buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dengan cara kredit. Tidak ada akun khusus yang harus dimasukkan dalam jurnal. Ini adalah hal yang membedakan antara jurnal penjualan dengan yang lainnya. Ingat, jika ada transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus, maka dibuatkan jurnal memorial atau jurnal umumnya. Tahap yang selanjutnya yaitu buku besar pembantu. Setelah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat transaksi tertentu, perusahaan dagang juga membuat buku besar khusus yang disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang digunakan untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun. Pencatatan beberapa akun tertentu atau akun piutang dan akun hutang untuk kemudian dijadikan dasar informasi untuk menyusun neraca saldo suatu perusahaan dagang. Jenis buku besar pembantu yang digunakan perusahaan umumnya terdiri dari 2, yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu utang ini berfungsi untuk mencatat rincian utang menurut nama kreditor. Sedangkan buku besar pembantu piutang ini berkebalikan dengan buku besar pembantu utang. Buku piutang ini berfungsi
mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama langganan, yaitu debitor. Tahap selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Selain jurnal umum, pada perusahaan dagang informasi, data buku besar berasal dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar. Pemindah bukuan posting dilaksanakan setelah semua transaksi dicatat ke dalam buku jurnal. Pemindah bukuan dari jurnal khusus ataupun jurnal umum ke dalam buku besar dengan 4 prosedur. Yang pertama, jumlah nominal yang terdapat di jurnal khusus dipindah ke kolom saldo debit atau kredit dari rekening yang bersangkutan. Yang kedua, nomor halaman yang terdapat di jurnal khusus dipindah ke kolom ref buku besar sebagai tanda sumber pempostingan. Yang ketiga, rekening-rekening yang terdapat di jurnal khusus setelah diposting diberi nomor sebagai tanda jumlah nominalnya telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, jumlah yang dipindahkan ke buku besar merupakan jumlah akhir sehingga tanggal ditulis terakhir periode. Khusus untuk kolom serba-serbi yang terdapat di jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, posting dilakukan menurut tanggal transaksi. Selanjutnya, bila perusahaan dagang menerapkan metode pencatatan secara fisik, secara otomatis, besarnya harga pokok barang yang terjual bisa ditentukan saat terjadi penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus mencatat harga pokok penjualan. Namun, perhitungan HPP tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Perhitungan harga pokok penjualan disusun pada akhir periode akuntansi atau pada saat pembuatan laporan keuangan, dan laporan HPP disajikan secara terpisah dari laporan laba rugi. Tahap yang keenam, membuat neraca saldo. Informasi yang digunakan untuk membuat neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan saat mencatat dari buku besar. Yang ketujuh, membuat jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadi transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang biasanya adalah sewa toko yang sudah jatuh temponya. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan, atau yang bisa disebut dengan adjust trial balance. Tahap berikutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pencarian informasi mengenai posisi keuangan perusahaan seperti keadaan harta, utang, dan modal perusahaan. Informasi yang digunakan pada laporan keuangan berasal dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Informasi tersebut bisa didapatkan pada laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Tahap berikutnya adalah membuat jurnal penutup. Dari akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi adalah akun pendapatan dan biaya. Tahap ini adalah penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Akun-akun perlu disesuaikan karena bisa saja ada akun yang berubah dari awal pencatatan. Fungsinya untuk mencatat kembali akun-akun yang telah berubah, baik saldo ataupun akunnya. Pada kondisi tertentu tidak perlu dibuat jurnal pembalik, karena jurnal pembalik dibuat hanya untuk akun-akun tertentu saja.
Misalnya untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka, yang pada saat penjurnalan dicatat dengan sebagai pendapatan, atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka, atau yang bisa disebut dengan piutang. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.